Kemudian si B ini juga melihat dia kan butuhnya sepeda motor. Kenapa nggak saya belikan aja sepeda motor? Lalu si B bilang, kalau gitu bagaimana kalau saya belikan sepeda motor harganya 20 juta, lalu saya jual harganya 25 juta. Nah, artinya dia dapatkan keuntungan juga 5 juta, sama. Nah, orang-orang melihat kondisi ini ya sama saja gitu. Ya, jual beli dengan riba sama saja kan, tadi 20 juta kembalinya juga 25 juta, dapat keuntungannya sama-sama 5 juta. Terus apa yang bedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, riba kita mengenal ya, kata-kata riba ini sering kita dengar, namun susah untuk kita hindari ya. Ya, namun kita berusaha bagaimana kita supaya tidak menjalani transaksi yang mengandung riba. Sebenarnya banyak sekali ayat yang melarang transaksi riba, dan sesungguhnya riba itu tidak hanya terjadi pada masa Islam ya. Jadi riba tidak hanya lahir dalam masa Islam, tapi juga sudah ada sejak zaman sebelum Islam ya. Jadi semua agama samawi mengharamkan riba ya, karena memang tidak ada kemaslahatan sedikit pun ya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 160 dan 161 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, fabizulmi minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihum riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalin nas bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Allah mengatakan, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atasnya memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang-orang dengan jalan yang batil, maka kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Kemudian gambaran ya bagaimana buruknya orang akibat dari orang yang makan riba. Allah menggambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Faman ja'ahu mau'izatin min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Ya. Keadaan mereka itu yang demikian itu disebabkan karena mereka mengatakan atau berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Kenapa mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba? Ya, kita bisa mengilustrasikan. Misalnya si A datang kepada si B mau meminjam duit ya, uang untuk membeli sepeda motor, katakan misalnya 20 juta ya. Lalu si A sebagai peminjam kepada si B, lalu si B bilang, saya pinjamkan duit 20 juta tapi nanti dalam waktu 1 tahun dikembalikan 25 juta. Berarti berapa keuntungannya? 5 juta ya. Kita pinjamkan 20 juta, kembalinya 25 juta, berarti keuntungan 5 juta. Kemudian si B ini juga melihat, dia kan butuhnya sepeda motor. Kenapa nggak saya belikan aja sepeda motor? Lalu si B bilang, kalau gitu bagaimana kalau saya belikan sepeda motor harganya 20 juta, lalu saya jual harganya 25 juta. Nah, artinya dia dapatkan keuntungan juga 5 juta, sama. Nah, orang-orang melihat kondisi ini ya sama saja gitu.
Ya, jual beli dengan riba sama saja kan, tadi 20 juta kembalinya 25 juta, dapat keuntungannya sama-sama 5 juta. Terus apa yang bedakan? Nah, Allah sudah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, kalau kita ingin berbisnis dengan meminjamkan orang, ya sebaiknya kita berjual beli, bertransaksi jual beli saja gitu. Orang ini butuh sepeda motor, ya udah kita belikan sepeda motor, kemudian kita ambil keuntungan tadi 5 juta. Maka pilihan yang terbaik itu adalah pilihan kedua kalau kita ingin mengambil keuntungan. Tapi kalau kita meminjam murni kepada orang tersebut, maka tidak boleh ada tambahan. Ya, kalau kita pinjamkan 20 juta ya kembalinya harus 20 juta. Karena kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap transaksi yang pinjaman yang mengandung unsur tambahan di situ, manfaat, maka itu tergolong riba. Nah, sebaiknya itu kita hindari. Mungkin itu saja sebagai bahan transaksi yang terlarang dalam dalam ekonomi Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.